Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, salam kebajikan, nama budaya, salve, shalom. Pada kesempatan ini saya membuat video pembelajaran sebagai salah satu syarat PPG Diljab tahun 2021 di Universitas Negeri Yogyakarta. Semoga video pembelajaran ini akan bermanfaat bagi saya sendiri setelah dikoreksi oleh Ibu dosen, Ibu Susi, dan Ibu Lisdayanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, salam kebajikan, nama budaya, salve, shalom. Eunike, Alisa, Cherry, Fiona, dan Fian. Ya, semua hadir ya? Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Pak minta Eunike pimpin kita dalam doa. Silakan. Tuhan, sekarang kamu belajar memberkati kami dari keterangan membalai dengan baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih. Semua keadaan sehat kan? Senang belajar pagi ini? Nah, kalau senang belajar maka harus semangat. Nah, dalam pembelajaran hari ini nanti ada beberapa penilaian yang Pak nilai dari kalian semua. Yang pertama, nanti di akhir Pak akan menilai pengetahuannya. Bagaimana kalian menguasai materi hari ini. Kemudian yang kedua, Pak akan menilai juga tentang sikap kalian. Ya, sikap tadi contohnya berdoa, bersyukur, dan seterusnya. Ada sikap sosial, ada sikap spiritual. Dan yang ketiga, Pak akan menilai keterampilan kalian saat mengerjakan kegiatan yang ada pada LKPD. Ya, jadi harus fokus ya, jangan main-main. Ya, nah, pertemuan kali lalu kita baca tentang apa? Ada yang masih ingat? Angkat tangan. Gerak lurus, Pak. Iya, gerak lurus. Ya, berarti masih ingat kan? Semua masih ingat? Masih. Ya, harus semangat. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang materi yang berkaitan dengan gerak lurus yang kemarin. Nah, tetapi sebelum kita masuk ke materi itu, Pak minta kalian mengamati. Sebelum mengamati, Pak minta Eunike coba mendorong dan menarik meja yang ada di depan. Perlahan. Semua perhatikan ya. Iya. Sudah lihat? Nah, apa yang terjadi dengan meja? Siapa yang bisa jawab? Angkat tangan. Ya, Fiona. Meja bergerak, Pak. Meja bergerak. Apalagi yang terjadi dengan meja? Ya, Melati. Meja berpindah. Meja berpindah, luar biasa. Nah, pertanyaan Pak, apa yang menyebabkan meja berpindah? Coba, kenapa tadi meja bisa berpindah? Ya, Cesa. Didorong, ya bagus. Nah, hari ini kita akan belajar satu materi yang namanya gaya dan jenis-jenisnya. Nah, supaya kita lebih mengerti tentang gaya dan jenis-jenisnya, coba kita semua perhatikan slide yang Pak akan tampilkan. Ya, ada dua video yang Pak akan tampilkan. Kalian perhatikan baik-baik.
Sebentar ya, agak sedikit bermasalah ini. Sebentar ya, videonya tidak masuk. Sebentar, masih loading. Benar, kalau videonya tidak mempunyai ke sana, Pak buka di laptop yang satu ya. Coba kalian perhatikan ke laptop yang ini. Pak Riki jangan di speaker, speakernya dikecilin yang mungkin di HP. Sebentar. Bentar ya. Semua loading lambat.
Ada masalah Pak Riki? Ini untuk saya dia mau connect videonya. Ya, coba perhatikan di sini. Ya, semua mengarah ke laptop ya. Ada video. Iya. Di situ ada video anak mendorong meja ya. Amati baik-baik, itu video pertama. Iya. Oke. Ya, sekarang Pak buka lagi video kedua. Cermati videonya. Cermati videonya. Nanti ya, perhatikan baik-baik. Di situ ada sedotan yang digosok dengan tisu. Ya, amati. Sudah bisa lihat apa yang terjadi di sana? Bisa? Bisa. Ya. Ya. Oke. Ada lagi? Sudah bisa lihat? Bisa. Ya, kalau begitu kita cukup pengamatan videonya. Pak tutup lagi. Oke, ada video pertama dan video kedua. Ya, coba Fian, silakan. Iya. Meja disentuh baru bergerak. Sedangkan kertas tidak disentuh tetapi bisa bergerak. Ada lagi yang lain? Coba. Tidak ada? Kalau begitu, coba buat satu pertanyaan tentang dua video itu. Fian lagi ya, silakan Fian. Mengapa meja disentuh baru dia bergerak, sedangkan kertas tidak disentuh dia bergerak? Nah, Fian bilang, mengapa meja disentuh bergerak ya? Kemudian kertas tidak disentuh tetapi bergerak ya. Iya kan? Ya. Muncul satu pertanyaan, mengapa meja disentuh dulu baru bergerak, sedangkan kalau kertas tidak disentuh tetapi kertas bisa bergerak mendekati sedotan tadi, ya kan? Nah, hari ini kita akan memecahkan tentang persoalan itu. Kalian harus mampu menjelaskan apa yang dimaksud dengan gaya, kemudian menjelaskan jenis-jenis gaya. Nah, Pak Alda akan bagikan LKPD-nya untuk kalian semua. Ini LKPD-nya, perhatikan LKPD-nya, Pak siapkan satu kelompok itu 2 LKPD. Perhatikan di situ, kegiatan yang harus kalian lakukan adalah kalian harus membaca buku halaman 193 dan membaca bahan ajar yang sudah Pak print out untuk kalian semua. Kemudian kalian mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam LKPD
Dan kemudian nanti sebentar setelah diskusi, kalian harus mengkomunikasikannya. Kalian masing-masing kelompok presentasi. Kemudian, misalkan ketika Fiona presentasi, kelompok Eunike dan kelompok Yulike memberikan tanggapan. Mungkin jawabannya agak berbeda. Bisa? Bisa pahami? Bisa pahami? Ya. Beberapa menit ke depan ini kalian pakai untuk berdiskusi pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Silakan. Ya. Silakan. Ingat bahwa tadi Pak bilang, Pak tidak hanya menilai tentang sikap sosial dan spiritual, Pak juga tidak hanya tidak menilai tentang pengetahuan, Pak juga menilai tentang keterampilan kalian. Jangan sampai di dalam kelompok ini ada yang main-main, ada yang tunggu saja jawaban yang dicari teman dan sebagainya. Semua harus aktif. Ya. Pertanyaan pertama dijawab, kemudian kedua, ketiga, dan seterusnya. Cari ya. Ya, cepat, pelan-pelan. Ayo, kalau misalkan Fiona cari jawaban untuk pertanyaan nomor 1, bagi Fiona cari untuk pertanyaan nomor 2, dan seterusnya. Nah, supaya jangan yang lain duduk diam, semua ada aktivitas. Ya, ini juga begitu, kelompok ini juga begitu. Kalau Nona sudah tulis, maka Eunike bisa bantu cari jawaban nomor 1, kemudian Melani bantu cari jawaban nomor 2, dan seterusnya. Ya, Cisa aktif sekali ya. Bagus. Ada bahan ajar yang Pak bagikan juga ada di dalam materinya. Jadi tidak hanya mengambil dari buku pelajaran yang ada, tetapi di bahan ajar, ya, yang lain bantu cari. Tapi jangan hanya tulis, harus pahami. Bisa cari jawaban untuk nomor 3. Bisa bantu cari Yurike untuk jawaban nomor 2. Ayo, pelan-pelan. Harus pahami ya.
Jangan hanya lihat di buku, catat tetapi tidak mengerti. Ayo Aurel, semangat Au. Silakan, ayah masih nomor 2. Pak Riki, mic-nya Pak Riki yang di HP. Pak Riki ini terputus. Pak Riki, mic-nya diaktifkan Pak Riki. Pak Riki, mic yang di HP diaktifkan Pak Riki. Oke. Ayo cepat. Waktunya 10 menit lagi ya. Waktunya 10 menit lagi.
Ya, cepat. 10 menit lagi. Ayo Cesa, bantu Yulike untuk cari jawaban untuk soal nomor 3 yang belum. Ayo, Cesa, Aurel. Jangan hanya diam, Aurel. Ayo semangat. Ya. Kelompok 2 sudah selesai? Wah, luar biasa. Kita menunggu kelompok yang lain. Kita menunggu kelompok yang lain untuk selesai. Ya, kelompok 1 sudah selesai? Sudah juga. Bagus. Ya. Kelompok 3 sudah? Sudah. Ya, kelompok 3 sudah selesai. Cesa sudah kok, Cesa? Sudah, ya bagus. Nah, sekarang kalau sudah selesai, Pak Minda masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi kalian yang sudah dilakukan di LKPD. Ya, mulai dari kelompok mana? Siapa yang mau duluan? Coba, siapa yang mau duluan? Kelompok mana? Ayo, kelompok mana yang mau duluan? Ayo, kelompok mana yang mau duluan? Oh, kelompoknya Yulike, boleh. Ayo, silakan. Ya, silakan presentasikan hasil diskusinya. Berdiri juga boleh. Ya, jangan duduk terus. Ya, kelompok yang 1 dan kelompok 2 harus mencermati apa hasil diskusi dari kelompok 3. Ya, bisa? Kemudian, kalau memang ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan, boleh. Ya, silakan, Yulike. Ya, mulai dari nomor 1. Apakah yang dimaksud dengan gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang dikenakan pada suatu benda. Nomor 2. Apa yang dimaksud dengan gaya sentuh dan gaya tersentuh? 1. Gaya sentuh adalah gaya yang bekerja pada benda apabila terjadi sentuhan. 2. Pelan, supaya kelompok yang lain bisa mendengar dan mencermati. Gaya tak sentuh adalah gaya yang bekerja pada benda tanpa terjadi sentuhan. Nomor 3. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis gaya sentuh dan gaya tak sentuh. 1. Gaya sentuh. Gaya otot. Gaya otot merupakan gaya yang dihasilkan oleh tenaga otot. 2. Gaya gesek. Gaya gesek merupakan gaya yang terjadi karena bersentuhan. Gaya tak sentuh. Gaya listrik adalah gaya yang timbul karena adanya muatan listrik. 2. Gaya gravitasi. Gaya yang berasal dari pusat bumi. 3. Gaya magnet. Gaya yang berasal dari kutub magnet berupa tarikan dan tolakan. Iya. Kelompok 1 dan 2 dengar atau tidak yang disampaikan oleh kelompok 3? Iya. Coba kelompok 1 lagi. Coba presentasikan hasil diskusinya. Ya. Semangat. Ya, biar panas semangat. Iya. Apakah yang dimaksud dengan gaya? Jawaban tarikan atau dorongan. 2. Apa yang dimaksud dengan gaya sentuh dan gaya tak sentuh? A. Gaya sentuh adalah gaya yang bekerja pada benda apabila terjadi sentuhan. B. Gaya tak sentuh adalah gaya yang bekerja pada benda tanpa terjadi sentuhan. 3. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis gaya sentuh dan gaya tak sentuh. A. Gaya sentuh. 1. Gaya otot. Gaya otot merupakan gaya yang dihasilkan oleh tenaga otot. 2. Gaya gesek antara dua benda. Yang pertama, gaya gesek merupakan gaya yang terjadi karena bersentuhnya. 2. Permukaan benda. D. Jenis gaya tidak sentuh. 1. Gaya listrik. Gaya yang tidak timbul karena adanya muatan listrik. Gaya gravitasi. Gaya tarik yang berasal dari pusat bumi. Yang
Tiga, gaya magnet, gaya yang berasal dari kutub magnet. Empat, berupa tarikan yang bertolak. Iya. Kelompok dua, apa mau menanggapi atau mau presentasi juga boleh. Silakan. Iya, kelompok satu dan tiga juga dengar. Sehingga kalau misalkan ada hal-hal yang tidak sama dengan hasil kerja kalian, bisa ditanyakan begitu. Ya, silakan. Melani, semangat. Satu, apakah yang dimaksud dengan gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang dikenakan pada suatu benda. Nomor dua, apa yang dimaksud dengan gaya sentuh dan gaya tersentuh? A. Gaya sentuh adalah gaya yang bekerja pada benda apabila terjadi sentuhan. B. Gaya tersentuh adalah gaya yang bekerja pada benda tanpa terjadi sentuhan. 3. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis gaya sentuh dan gaya tersentuh. A. Gaya sentuh. 1. Gaya otot merupakan gaya yang dihasilkan oleh tenaga otot. 2. Gaya gesek antara dua benda. A. Gaya gesek merupakan gaya yang terjadi karena bersentuhannya dua permukaan benda. B. Jenis gaya tidak sentuh. 1. Ya. Gaya listrik, gaya yang timbul karena adanya muatan listrik. 2. Gaya gravitasi, gaya tarik yang berasal dari pusat bumi. 3. Gaya magnet, gaya yang berasal dari kutub magnet berupa tarikan dan tolakan. Iya, terima kasih. Nah, tadi yang sudah disampaikan oleh kelompok 3, mungkin kelompok 1 dan 2 mau menyangkal atau bagaimana? Atau mau kasih tambah dari hasil kerja yang disampaikan oleh kelompok 3? Ada yang mau tambah? Tidak. Ya, karena hampir semua jawabannya mirip ya. Ya, mirip-mirip. Ya. Nah, kalau begitu sekarang begini. Nah, kalau kalian sudah mengerjakan apa yang di LKPD, Pak bisa tanya sedikit kok? Bisa. Bisa? Bisa tanya sedikit? Nah, makanya tadi Pak bilang itu, jangan hanya tulis. Ketika tulis itu harus paham. Ya. Nah, kira-kira apa itu gaya coba? Siapa yang tahu? Coba dari kelompok mana yang tahu? Apa itu gaya? Coba. Ayo Cherry, ya bisa. Bisa berdiri biar bisa kelihatan sama Bapak Ibu saya. Gaya adalah tarikan atau dorongan. Ada lagi yang lain? Coba.
Mike Pariki, Mike Pariki, Mike. Mic-nya belum aktif, Pariki. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang diberikan pada suatu benda. Nah, pertanyaan yang kedua, apa itu gaya sentuh? Coba, apa itu gaya sentuh? Ya, Aurel, silakan. Apa itu gaya sentuh? Silakan, Aurel. Gaya sentuh adalah gaya yang bekerja pada benda apabila terjadi sentuhan. Iya, gaya yang bekerja pada benda apabila terjadi sentuhan. Ya, nah seperti tadi kegiatan yang dilakukan oleh Eunike di awal itu. Kenapa? Ketika dia menyentuh meja, mendorong meja dengan menyentuh, baru meja berpindah, ya kan? Itu contoh gaya sentuh. Nah, sekarang apa itu gaya tidak sentuh? Ya, Melani, silakan. Ya. Gaya tersentuh adalah gaya yang bekerja pada benda tanpa terjadi sentuhan. Gaya yang bekerja pada benda tanpa terjadinya sentuhan. Contohnya apa dalam kehidupan sehari-hari? Tadi video kedua yang Pak tampilkan untuk kalian itu ketika kertas ditarik oleh sedotan, padahal sedotan sebelumnya tidak ditempel pada kertas kan, didekatkan saja. Contoh yang lain, pernah lihat di rumah kan, ketika ada magnet yang kalian main-main, kemudian kasih dekat dengan paku halus, tiba-tiba paku halus melekat di magnet. Pernah lihat? Pernah. Nah, itu contoh gaya tidak sentuh. Nah, contoh-contoh gaya sentuh itu apa saja? Ya, contoh-contoh gaya sentuh. Dorong meja, apalagi? Menarik meja, pokoknya harus sentuh ya. Itu baru namanya gaya sentuh. Nah, kemudian apa lagi yang termasuk dalam gaya sentuh? Cesa biasa ini. Kalau di sini bilang viti burung ya, pakai KTPL. Harus sentuh dulu kan? Iya. Kemudian apa lagi yang termasuk dalam gaya tidak sentuh? Contoh yang lain. Mendorong gerobak, gaya sentuh. Pasti Melani di rumah biasa dorong air kan? Iya kan? Ya, itu gaya sentuh. Kalau tidak disentuh dulu gerobaknya, maka gerobaknya tidak jalan kan? Ya. Nah, sampai di sini mungkin ada pertanyaan yang kalian mau tanyakan, silakan. Coba buat satu pertanyaan. Kalau sudah tidak bertanya berarti Pak anggap bahwa kalian sudah pahami. Ya. Semua sudah pahami? Sudah pahami? Nah, saya ulang supaya kita kita lihat bisa dicatat ya untuk jadikan catatan kalian. Pak benarkan. Ya, jadi gaya itu adalah tarikan atau dorongan yang dikenakan pada suatu benda sehingga benda bisa berpindah, benda bisa bergerak, benda bisa mengalami perubahan bentuk dan juga benda bisa mengalami perubahan volume. Ya, gaya itu dibagi menjadi dua. Ya, gaya itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama gaya sentuh dan gaya tidak sentuh. Lihat di kalimat terakhirnya sentuh dan tidak sentuh. Kalau sentuh berarti kasih kenal kita punya badan ke benda, iya kan? Itu namanya sentuh. Kalau tidak sentuh kan berjauhan kan? Nah, contoh-contoh yang termasuk dengan gaya sentuh itu ada gaya dorong, gaya pegas, gaya gesek. Nah, kemudian contoh-contoh yang termasuk di dalam gaya tidak sentuh itu ada gaya apa? Ada gaya magnet, ada gaya gravitasi, kemudian ada gaya listrik. Ya, bisa ditulis itu sebagai kesimpulan. Ya, silakan kalau ada yang mau tulis silakan tulis cepat-cepat. Ya, tulis cepat-cepat Pak, kasih waktu 5 menit. Ya, bisa ditulis cepat-cepat. Supaya kan kamu ada catatan, iya kan? Ya,
Tulis cepat-cepat, apakah kasih waktu 5 menit. Silakan Cesa, Cesa tidak bawa bolpoin ya? Oh ada, silakan catat Cesa. Nah, nah, kesimpulannya yang tadi di sana Pak sudah simpulkan bagus-bagus, tinggal ditulis biar kamu bisa jadikan catatan untuk belajar di rumah. Nah, waktunya masih 4 menit untuk menulis kesimpulannya. Nah, hal itu sudah habis Pak, bisa pindah slide-nya ya. Masuk ke gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Cesa sudah habis tulis kan Cesa? Ya, Cesa cepat. Dia paling ganteng di kelas. Nah, dia paling ganteng di kelas. Yang cantik-cantiknya ada 8, yang gantengnya 1 saja. Ya, kalau Pak kemarin sudah dari rumah ke rumah, tapi yang datanya 9, ya tidak apa-apa. Dua menit lagi, cepat. 2 menit lagi, cepat. Aurel sudah? Aurel juga cepat ya. Fiona sudah? Sudah. Fiona sudah selesai. Nah, 1 menit lagi. 1 menit lagi. Pelan-pelan, Nona sampai keringat karena Pak buru waktu. Nah, pelan-pelan tidak apa-apa. Nah. Nanti setelah ini kalau misalkan ada yang belum dimengerti, tanya saja, sebelum nanti kita lanjut ke pelajaran berikutnya, tanya saja. Nah, supaya jangan pulang dan pikir, coba kalau tadi saya tanya Pak Guru, berarti saya tidak bingung, ya kan? Nah, karena pertemuan berikutnya kita sudah lanjut materi berikutnya, ya tidak ulang yang ini lagi. Ya. Jadi jangan buang kesempatan hari ini. Kalau memang ada yang masih ingin ditanyakan, silakan tanya saja. Setengah menit lagi. Sudah selesai semua? Sudah. Kalau sudah selesai bagus. Nah, jadi gaya ini sebenarnya ada dalam kehidupan kita.
Iya kan? Tetapi selama ini kita tidak tahu bahwa itu namanya gaya dalam fisika. Iya kan? Contohnya misalkan, siapa mama yang pernah pergi pasar? Hampir semua punya mama pernah pergi pasar setiap hari Jumat kan? Nah, waktu pergi pasar itu bawa apa coba? Keranjang. Nah, waktu pulang itu mama pegang bawa keranjang kan? Iya kan? Dipegang dulu, disentuh dulu, baru mama jalan sampai ke rumah. Itu termasuk dalam gaya sentuh. Atau misalkan, di sini kan kita pakai sumur ya kebanyakan. Kita tarik airnya pakai katrol, iya toh? Perlu sentuhan atau tidak? Perlu sentuhan. Sentuh dulu, baru katrolnya bergerak dan airnya sampai ke atas. Jadi sebenarnya gaya itu sudah ada dalam kehidupan kita. Hanya saja kita tidak tahu bahwa, oh ini ternyata kalau dalam IPA namanya gaya. Tapi hari ini pahami kan? Iya, hari ini pahami. Jangan bingung lagi. Karena ada gaya sentuh dan ada gaya tidak sentuh. Gitu. Jangan seperti tadi. Ada pertanyaan, kertas bisa tertarik kayak ini. Itu bukan mistis ya. Tetapi itu karena adanya gaya tidak sentuh. Jangan berpikir, jangan sampai Pak Diki taruh apa di kertas, sehingga di itu video, itu kertas melekat ke sedotan. Sebenarnya itu dalam materi gaya termasuk dalam gaya tidak sentuh. Bisa pahami? Bisa. Ada yang mau bertanya tidak? Tidak. Kalau tidak bertanya, siap berpoin. Menyimpan baik-baik itu meja dulu. Ya. Pak akan memberikan tes pengetahuan. Pak akan memberikan tes pengetahuan. Ingat, Pak akan memberikan tes pengetahuan. Ya. Ingat, tidak boleh tidak boleh menyontek teman ya. Tidak boleh menyontek teman. Semua kertas di atas meja ditutup. Catatan-catatan yang tadi ditutup. Karena tadi Pak tanya kan bilang sudah mengerti semua kan? Ya. Semuanya ditutup. Sudah siap? Sudah. Siapa dapat 100, Pak kasih hadiah. Hadiah. Tenang saja. Semua sudah punya pulpen? Sudah siap pulpen? Sudah. Lagi. Ya. Ada 5 soal di dalam. Ada 5 soal di dalam. Ya, yang pasti bahwa soalnya itu Pak ambil dari materi yang tadi. Tadi kan semua bilang sudah paham. Ya, sekarang Pak tes pemahaman kalian. Kita belum dapat, Aurel belum dapat. Ya, silakan kerja. Ingat tulis nama, tulis kelasnya 8B ya? Ya, kelasnya 8B. Ya. Gabung sekali. Ya, biar duduk berdekatan jangan nyontek ya. Harus jujur, benar-benar jujur. Sudah, itu sudah itu. Harus jujur. Ya, boleh tanda silang, boleh lingkar, tidak masalah. Ya, yang penting jangan lingkar semua, ABCD lingkar semua. Tidak boleh kerjasama. Dan ini mau ngecek pemahaman. Kian sudah mengerti atau belum? Ingat soal nomor 3 itu kalian harus baca satu-satu pernyataan. Karena di situ dia
Kelly, Fiona, diam-diam. Yonike, jangan bisik-bisik. Sudah? Sudah. Sudah? Sudah. Nah. Oh, Cesa belum? Silakan kerja dulu. Nah, silakan kerja dulu. Terus dia harus menganalisis itu. Sudah? Nah, kalau sudah Pak kumpul ya? Ya. Kumpul. Sudah ada nama semua? Ya. Nah, karena cuma 9 orang, Pak butuh waktu 2 menit untuk 3 menit untuk periksa ya. Ya. Pak butuh waktu 2-3 menit untuk periksa. Dan periksa dulu. Nah, Pak periksa ya. Aurel, ini maksudnya yang nomor 3 ini jawabannya B atau C, Aurel? Yang ada lingkar. Oh, yang ada lingkar. Oke. Tulisannya cepat saja. Oke. Ya, ternyata kalian benar-benar paham. Ya, hampir semua dari 5 nama soal ini benar semua ini. Hanya satu saja. Nona lalu yang belum mengerti di soal nomor 3. Pak langsung kasih tahu, kakak. Nah, kalau misalkan di sini dia bilang mana gaya yang termasuk dalam gaya sentuh dan tidak sentuh. Nona harus ingat bahwa kalau gaya sentuh berarti kita sentuh dulu, ya, baru benda bisa bergerak atau berpindah, Nah, kalau gaya tidak sentuh, maka kita tidak sentuh dia. Ya, contohnya di sini, dia tanya mana yang gaya sentuh. Ibu mengangkat keranjang ke pasar, itu termasuk dalam gaya sentuh. Kemudian magnet yang ditarik, menarik besi, itu termasuk dalam gaya apa? Gaya tidak sentuh. Nah, kemudian anak yang menimba air dari sumur, itu termasuk gaya sentuh. Tapi semua bisa paham kan? Bisa. Ya, semua bisa paham, luar biasa. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk kasih kerja kalian yang ini. Nah, nanti dapat hadiah dari Pak,
Kerjanya sudah bagus hari ini, semua bagus-bagus, tidak mengecewakan, presentasinya juga bagus, ditingkatkan lagi, Nah, sepanjang pelajaran hari ini, apakah kalian merasa senang atau tidak? Senang, luar biasa. Kalau senang, senyum. Coba buka maskernya sedikit untuk senyum. Ya, luar biasa. Ya, luar biasa sekali. Nah, pertemuan depan itu kita akan belajar juga tentang satu materi yang berhubungan dengan materi hari ini. Kita akan belajar tentang gaya dan interaksinya terhadap gerak benda. Gaya dan interaksinya terhadap gerak benda. Terlebih khusus, kita akan belajar tentang hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Jadi kalau pulang, ada buku cetak di rumah, atau bahan ajar yang kalian bawa pulang ini, kalian bisa baca-baca, supaya lebih memahami lagi. Bisa pahami? Bisa pahami? Bisa pahami. Iya betul, Jangan pulang hanya pipikol air, lupa sudah itu. Belajar, jangan pulang nonton TV saja, dicari buah kom, jangan, ada waktunya untuk bermain di luar. Tetapi harus ingat bahwa kalian punya tugas pokok itu belajar. Ya. Senang hari ini? Senang. Kalau senang hari ini, pembelajaran hari ini kita sampai di sini dan kita akan berjumpa di pertemuan berikutnya. Kita jumpa di pertemuan berikutnya. Dan sebelum kita pulang, Pak minta satu orang bimbing kita dalam doa. Jangan lagi ini yang lain lagi. Yang lain lagi, siapa yang mau berdoa? Oh, saya tadi Pak sudah bilang kan, tidak hanya pengetahuan yang Pak nilai, tetapi sikap sosial, ada sikap spiritualnya. Ya, harus bisa berdoa, iya kan? Siapa lagi yang mau pimpin doa? Coba, ya. Yurike, ya luar biasa. Siap-siap. Menyimpan dulu itu buku-buku di meja. Kita berdoa sebelum kita pulang. Silakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Tuhan telah menyerah kami dari awal pelajaran hingga berakhir boleh berjalan dengan baik. Semoga apa yang kami telah belajar hari ini bisa berguna bagi kehidupan kami. Pindah dan permohonan kami. Terima kasih, haleluya, amin. Ya, terima kasih. Ya, sampai jumpa pertemuan berikutnya. Ingat, harus jaga kesehatan. Nah, apalagi kita ada dalam pandemi. Ingat kemana-mana kalau mau keluar harus pakai masker, rajin cuci tangan, jaga jarak. Kalau misalkan ada sakit, batuk pilek dan seterusnya, harus rajin ke puskesmas. Kita jumpa di pertemuan selanjutnya. Ingat belajar, pelajar yang kalian bawa itu harus belajar. Ya. Selamat siang, sampai jumpa. Ya. Selesai pembelajaran kita hari ini selesai. Bisa di luar duduk-duduk silakan.